Halo semuanya, balik lagi nih. Di bulan Ramadan ini ada satu hal yang penting banget buat kita semua. Gimana caranya biar puasa seharian itu tetap kuat dan gak lemes? Ternyata rahasianya itu ada di piring sahur kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertama-tama, kita ngakuin dulu deh masalah yang paling umum. Pernah nggak sih ngerasa lemes, ngantuk, terus susah fokus pas lagi puasa di siang hari? Pasti banyak yang ngalamin ya kan? Nah, ini tuh tantangan umum banget. Tapi pertanyaannya, emang harus gitu ya? Apa nggak ada solusinya? Nah, intinya tuh sebenarnya simpel banget loh. Sahur yang bener itu jadi fondasi buat puasa yang berkualitas. Jadi, ini bukan cuma soal nahan lapar aja, tapi gimana caranya kita tetap punya bahan bakar buat aktivitas dan ibadah seharian. Terus, solusinya gimana dong? Nah, para ahli gizi itu punya panduan keren yang namanya Isi Piringku. Ini bukan diet aneh-aneh ya, tapi panduan yang benar-benar berbasis ilmu nutrisi, biar energi kita awet seharian. Penting banget buat dicatat nih, sahur yang seimbang itu bukan soal makan sebanyak-banyaknya. Jadi lupain deh porsi jumbo. Fokusnya itu di kualitasnya, di kombinasi nutrisinya. Tujuannya apa? Biar energi kita tuh keluarnya pelan-pelan, stabil sepanjang hari. Jadi nggak ada tuh yang namanya energi langsung naik terus tiba-tiba anjlok. Dan biar lebih kebayang, Kementerian Kesehatan kita, Kemenkes RI, bahkan ngasih angka pastinya. Buat sahur, kalori yang ideal itu ada di kisaran 600-700 kilokalori. Ini panduan yang praktis banget buat kita ngira-ngira porsi makan. Nah, visualisasinya simpel banget dan gampang diingat. Coba deh bayangin piring sahur kamu. Terus bagi dua persis di tengah. Setengahnya diisi karbohidrat sama protein, terus tengahnya lagi buat sayur dan buah. Gampang kan? Oke, kita bikin lebih detail lagi ya. Buat karbohidratnya itu sekitar 150 gram, atau gampangnya 3 centong nasi. Terus sayurannya sama juga, 150 gram, kira-kira semangkuk ukuran sedang lah. Proteinnya antara 75-100 gram, bisa dapat dari seekor ikan kembung atau mungkin 2 potong tempe. Terakhir, jangan lupa buahnya, cukup 100 gram, kayak 2 potong pepaya atau 1 pisang kecil. Sip! Komposisinya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, milih makanannya. Nah, disinilah kita benar-benar bisa ngatur tingkat energi kita seharian. Ini bedanya jauh banget. Di satu sisi, ada karbohidrat kompleks kayak nasi merah atau oats. Kenapa ini juara? Soalnya seratnya tinggi, jadi dicernanya pelan-pelan. Efeknya, energi jadi stabil dan kita kenyang lebih lama. Nah, bandingin sama gula sederhana. Yang ini cuma ngasih kejutan energi sesaat, tapi abis itu langsung anjlok. Inilah yang bikin kita lemas. Jadi, biar gampang ingatnya, ada 3 musuh utama pas sahur. Pertama, makanan yang kelewat asin. Ini bikin cepat haus. Kedua, gorengan dan yang berlemak. Bisa bikin perut nggak nyaman. Dan ketiga, yang tadi kita bahas, makanan yang terlalu manis. Siap-siap aja sugar crash di siang hari. Soal minum, jangan sampai lupa. Aturannya gampang banget kok, cuma 3 langkah. 1 gelas pas bangun tidur, makan sahur, terus tutup dengan 1 gelas lagi sebelum imsak. Simpel kan? Ini udah cukup banget buat jaga hidrasi tubuh pas puasa. Oke, selain soal energi, ada tantangan lain nih yang sering banget muncul pas puasa. Masalah lambung. Nah, gimana cara ngatasinnya? Ternyata, ada loh solusi dari bahan-bahan herbal yang didukung sains. Ya, buat sebagian orang, perut kosong pas puasa itu bisa memicu asam lambung naik atau gejala mah lainnya. Pastinya ini nggak nyaman banget dan bisa ganggu fokus ibadah kita ya kan? Kita mulai dari yang pertama, herbal yang udah nggak asing lagi. Kunyit. Manfaat utamanya itu sebagai antiinflamasi atau anti peradangan alami. Nah, ini pas banget buat meredakan masalah di lambung. Dan ini bukan cuma katanya loh, ada penelitian ilmiahnya. Sebuah studi menemukan hasil yang keren banget. Setelah 12 minggu, 76% pasien tukak lambung yang rutin konsumsi kunyit, itu tukak lambungnya sembuh total. Wow, ini bukti yang kuat banget kan? Herbal jagoan berikutnya adalah jahe. Nah, kalau jahe ini terkenal ampuh buat meredakan gejala dispepsia. Dispepsia itu istilah medis buat rasa nggak nyaman di perut bagian atas, kayak mual, kembung, atau nyeri. Lagi-lagi, ini juga didukung sains. Ada riset yang dipublikasiin di situsnya Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, NIH, yang nunjukin kalau suplementasi jahe itu bisa secara signifikan mengurangi gejala-gejala dispepsia tadi. Jadi jahe bukan cuma buat angetin badan, tapi juga buat nenangin perut. Selain kunyit dan jahe, ada juga temulawak yang bagus banget buat bantu pencernaan.
Nah, yang paling seru itu kalau ketiganya digabung. Mereka ini kayak tim yang kerja bareng, saling melengkapi buat kasih efek menenangkan yang maksimal buat lambung kita. Baiklah, kita udah bahas banyak banget nih, dari komposisi piring sahur sampai herbal buat lambung. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi rencana aksi yang gampang buat langsung dipraktekkan. Cuma ada 3 langkah simpel. 1. Setiap sahur, pakai prinsip isi piringgu. 2. Kenali dan hindari makanan-makanan yang bikin lemes dan haus. Dan 3. Buat kenyamanan ekstra, dukung kesehatan lambung kamu dengan herbal yang khasiatnya udah terbukti secara ilmiah. Nah, ngomong-ngomong soal langkah ketiga, kalau kamu cari cara yang praktis, salah satu pilihannya adalah Stoma Pro dari Naturafit. Kenapa? Karena produk ini memang diformulasikan khusus dengan menggabungkan kekuatan 3 serangkai tadi, kunyit, jahe, dan temulawak, yang manfaatnya udah kita bedah bareng-bareng tadi. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak kamu buat ngebayangin sesuatu. Gimana kalau Ramadan kali ini bisa jadi pengalaman puasa kamu yang paling nyaman, paling berenergi, dan paling fokus ibadahnya? Jawabannya ada di tangan kamu, dimulai dari piring sahur kamu. Terima kasih sudah menyimak.